Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 786, Konyol. Sepertinya Barto telah menyerah dan tidak berharap lagi pada John. Saat ini, John baru sadar dan segera mengambil 4 benda tersisa di atasnya dengan sembarangan. John mengambil 3 benda itu, lalu mengulurkannya kepada Barto. "Master Barto, bantu aku menganalisisnya lagi, sekali lagi," kata John dengan nada memohon. Tidak masalah kalau John mengalami kerugian uang, tapi yang paling penting adalah jangan sampai dipermalukan. Setidaknya dari 3 barang ini, ada 1 barang asli yang bisa mengembalikan harga dirinya. Namun, saat melihat adegan ini, Valentino menggelengkan kepala dan tidak bisa berkata-kata. 1. Nasib. 2. Keberuntungan. 3. Feng Shui. Tidak bisa dipungkiri bahwa selain memiliki kemampuan, keberuntungan seseorang juga sangat penting. Namun, keberuntungan John benar-benar membuat Valentino tidak bisa berkata-kata. Barto tertegun sejenak, lalu mengambil 3 barang untuk menganalisisnya dengan cermat. Kali ini Barto menganalisis dengan sangat cermat, bahkan menggunakan alat khusus. Sebenarnya dia juga hanya ingin membuat John tidak merasa malu. Namun, beberapa saat kemudian, Barto menggelengkan kepalanya dan juga tidak berkata-kata. John mengambil 8 barang koleksi, lalu menyuruh mereka menganalisis 7 barang. Ke-7 barang ini semuanya adalah barang palsu. Seberapa sialnya seseorang hingga bisa mengalami hal seperti ini? Setidaknya, ini adalah pertama kalinya Barto menemui hal seperti ini selama analisis barang dalam beberapa tahun terakhir ini. Barto tidak tahu bahwa barang koleksi ini adalah barang yang tidak diinginkan Valentino. Jadi, Barto mengira barang-barang ini dipilih sendiri oleh John. "Ketiga barang ini juga barang palsu?" ujar Barto sambil menggelengkan kepala. "Apa?" John langsung tercengang di tempat. Sedangkan semua orang juga menjadi diam dan suasana menjadi sunyi. Sudah 7 barang, tapi semuanya adalah barang palsu. Orang yang tidak tahu mungkin akan mengira kalau John benar-benar sial. Namun, orang yang tahu mengetahui bahwa semua barang koleksi ini berhubungan dengan Valentino. Barang yang tidak diinginkan Valentino ternyata semuanya adalah barang palsu? Apakah Valentino memiliki mata tembus pandang? "Kak Lano, kamu benar-benar hebat," ujar Vincent dengan salut. Sedangkan wajah Erika sedikit memerah saat ini. Teringat ucapannya yang tidak percaya pada Valentino, Erika merasa semakin malu. Meskipun Erika membeli koleksi itu hanya dengan harga puluhan miliar, dia merasa sakit hati juga membeli barang-barang yang tidak berguna seharga itu. "Aku tidak percaya! Aku tidak percaya!" Seketika, John langsung histeris, lalu menghempaskan semua barang koleksi di atas meja ke lantai. "Perang!" Ke-7 barang antik itu jatuh ke tanah. Kecuali yang perunggu, ke-6 barang itu, termasuk botol tembakau, hancur berkeping-keping. Saat ini, aula menjadi heboh, tetapi tidak ada orang yang mencegah John. Masalah seperti ini sangat sering ditemui. Ada banyak orang yang bertaruh dan membeli barang koleksi dengan uang yang banyak, tapi pada akhirnya tidak ada bernilai sama sekali. Oleh karena itu, banyak orang yang menjadi gila di tempat. Setiap tahun pada festival barang antik, ada banyak orang yang menghancurkan barang koleksi di tempat. "Semuanya palsu!" John merasa sangat marah. Dia mengambil satu giok yang belum dianalisis, lalu melemparkannya ke lantai dengan kuat. "Prak! Kring!" Giok yang putih itu pecah menjadi beberapa bagian. "Hehe,
Saat melihat adegan ini, Valentino tiba-tiba tertawa. Sedangkan John yang sedang marah tetapi tidak bisa melampiaskannya, tiba-tiba memalingkan kepala ke arah Valentino, lalu berseru dengan marah. Leno, apa yang kamu tawarkan? John menatap Valentino dengan penuh amarah, seolah akan menerkam Valentino. Aku menertawakan orang yang konyol. Valentino bertatapan dengan John tanpa rasa takut. Perjamuan festival barang antik ini adalah kesempatan Valentino, juga merupakan kesempatan bagi Rise Real Estate dan grup Promise. Oleh karena itu, Valentino harus mencari cara untuk mendapatkannya. Demi bisa memasuki lingkaran kelas atas kota Vero, Valentino tidak akan menahan diri lagi hari ini. Hari ini, Valentino ingin menggunakan nama Leno Wijaya untuk menunjukkan kehebatannya. Beraninya kamu bilang aku konyol. John menggertakkan giginya dengan kuat. Valentino meletakkan sepasang tangannya ke sandaran kursi, lalu berkata dengan nada mengejek. Apakah kamu tidak konyol? Aku... Seketika, John tidak bisa berkata-kata. Tindakannya yang membeli 8 barang palsu memang sangat konyol. Akan tetapi, jika Valentino menggunakan masalah ini untuk menertawakan John, orang-orang di sekitar pasti tidak senang. Sebab judi barang antik pasti akan ada waktu di mana kita salah memilih. Dia membeli barang palsu, apakah kamu harus menertawakan dia? Tuan, hal mengenai barang palsu yang dibeli oleh Tuan Muda John tidaklah lucu. Saat ini, wanita cantik yang mengenakan kebaya berjalan maju, lalu berkata pada Valentino, Asosiasi barang antik juga tidak suka dengan orang yang menertawakan orang lain. Yang aku tawakan tentu saja bukan hal ini. Valentino menggelengkan kepala. Kalau begitu, apa yang kamu ketawakan? John menggertakkan gigi. Hei, Valentino tertawa, lalu menunjuk ke lantai sambil berkata, yang aku tawakan adalah 7 dari ke-8 barang itu memang barang palsu. Tapi barang asli satu-satunya malah kamu pecahkan. Bukankah ini konyol? Benar-benar sangat konyol. Valentino mengatakannya dengan nada yang nyaring, membuat orang-orang merasa terkejut. Apa? Leno bilang jok terakhir itu adalah barang asli? Astaga, tidak mungkin. Kenapa Tuan Muda John sial sekali? Barang asli satu-satunya yang bisa mengembalikan harga dirinya malah dia pecahkan. Kalau benar seperti itu, masalah ini juga terlalu konyol. Orang-orang di sana terus menggosipnya. Sedangkan John juga tertegun di sana, lalu berteriak dengan marah. Untuk apa kamu menyombongkan diri? Kalau itu benar-benar barang asli, apakah kamu akan mencegah Vincent untuk membelinya? Saat mendengar ucapan John ini, banyak orang di lokasi yang menganggukkan kepala pertanda setuju. Giok itu adalah barang koleksi nomor 17. Pemiliknya meminta harga 24 miliar. Pada saat itu, Vincent ingin membelinya, tetapi dicegah oleh Valentino. Jika ini benar-benar barang asli, kenapa Valentino tidak mengizinkan Vincent untuk membelinya? Valentino menunjukkan ekspresi mengejek dan tidak memiliki suasana hati untuk menjawab pertanyaan John. Barto yang ada di atas panggung sedikit tertegun, lalu memandang Valentino sekilas. Bawa giok yang hancur itu untuk kami analisis. Barto tiba-tiba merasa penasaran. Baik. Kedua staf segera memungut serpihan giok, lalu membawanya ke atas panggung. Semua orang menatap ke arah panggung, kecuali Valentino yang tetap memejamkan matanya untuk beristirahat. Bahkan John juga menjadi terdiam dan menatap ke atas panggung. Barto menjulurkan tangan untuk meraba serpihan giok itu dan ekspresinya menjadi serius. Lalu dia mendongakkan kepala untuk menatap Valentino secara refleks.
Sedangkan Valentino tidak menatap Barto sama sekali dan tetap duduk dengan santai. Bocah ini tidak sederhana. Barto bergumam dalam hatinya. Dia menjulurkan tangan mengambil kaca pembesar, lalu melihat serpihan giok itu dengan cermat. Semakin menelitinya, ekspresi Barto semakin serius. Saat melihat tampang Barto seperti ini, John tiba-tiba memiliki firasat buruk. Ini, Barto mendorong kacamatanya dan segera mengambil cairan khusus untuk meneliti barang antik, lalu merendamkan serpihan giok itu ke dalam gelas kaca untuk mengamatinya. Proses ini berlanjut selama 5 menit. Kemudian, barulah Barto meletakkan kaca pembesar secara perlahan dan menatap Valentino. Bab 787, benda asli satu-satunya. Semua orang kebingungan, kenapa Barto memandang Valentino? Master Barto, giok ini. Tanya John dengan tegang. Barto mengalihkan pandangannya dan mengambil serpihan giok, lalu berkata, Ini adalah liontin giok yang terbuat dari giok Nephite berkualitas tinggi. Kalau pada zaman kuno, pejabat yang tidak memiliki tingkat di atas 3 tidak memiliki hak untuk memakainya. Karena ini telah pecah, maka tidak bisa ditentukan usianya, tapi yang jelas tidak muda. Dilihat dari kemurniaan dan kelangkaan giok Nephite, perkiraan harga awalnya tidak akan lebih rendah dari 52 miliar. Setelah Barto mengucapkannya, suasana menjadi sunyi senyap. Giok ini benar-benar barang asli. Ia seharga 50 miliar. Harganya 2 kali lipat dari harga yang dibeli oleh John. Namun, John malah menghancurkannya sehingga menjadi tak bernilai. Kecuali ada orang yang benar-benar ingin mengkoleksi giok ini. Mungkin mereka akan memberikan John beberapa juta saja. Namun, Valentino benar lagi. Orang-orang di lokasi tidak berani meremehkan Valentino. Bahkan tatapan orang-orang saat memandang Valentino menjadi salut. Di setiap bidang, orang-orang selalu menghormati orang yang berkemampuan. Pada saat ini, Valentino menunjukkan kemampuan penglihatan dan penilaian yang baik dalam bidang antik, membuat orang merasa kagum padanya. Termasuk Barto dan ketiga orang lainnya. Pada saat ini, mereka menatap Valentino dengan serius. Setelah menganalisis beberapa saat, mereka baru bisa mengonfirmasikan bahwa giok ini adalah barang asli. Namun, Valentino sudah tahu keaslian giok itu hanya dengan melihatnya dari jauh. Anak muda yang menakutkan. Anak muda yang menakutkan. Barto menghela napas dalam hatinya. Astaga, Leno, apakah kamu benar-benar mengerti barang antik? Tanya Erika dengan terkejut. Valentino tersenyum, lalu menjelaskannya dengan acuh tak acuh. Sedikit. Bagaimana mungkin Erika akan percaya dengan ucapan Valentino ini? Dia pun mengerutkan bibirnya. Kak Leno, sebelumnya aku mau beli. Kenapa kamu tidak memperbolehkanku membelinya? Ini bisa dijual dengan harga 50 miliar dan harga awalnya hanya 24 miliar. Dengan menjualnya kembali saja, aku sudah bisa mendapat keuntungan seharga mobil sport. Vincent tidak bermaksud menyalahkan Valentino, hanya saja dia tidak mengerti. Valentino terdiam sejenak, lalu berkata, Asal-usul barang itu tidak jelas. Kalau untuk dikoleksi masih oke, tapi kalau dijual untuk menghasilkan uang, sepertinya akan sulit dijual. Valentino hanya menjelaskannya beberapa kata dan tidak mengatakan alasan utamanya. Vincent pun menganggukkan kepala seolah mengerti dan juga tidak banyak bertanya lagi. Pokoknya dia sudah sangat salut pada Valentino. John berjalan turun dari panggung dengan putus asa. Dia juga tidak memiliki harga diri untuk memungut giok itu lagi. Pada saat ini, dia sedang berpikir dalam hati, kalau tahu ini dari awal, dia lebih memilih untuk tidak mengetahui bahwa giok ini adalah barang asli. Setidaknya dia tidak akan begitu sakit hati dan ditertawakan oleh orang-orang seperti ini. Leno yang membuatnya menjadi seperti ini dan menjadi lelucon bagi orang-orang.
Leno, aku bersumpah aku pasti akan membuatmu sengsara, pikir John dalam hati. John menggertakkan giginya sambil duduk kembali ke posisinya dengan ekspresi masam. Terus menganalisis lagi. Barto melambaikan tangan. Masalah John ini tidak bisa memengaruhi jalannya perjamuan festival barang antik. Hanya saja, kali ini orang-orang menjadi lebih patuh. Mereka tidak berani curiga dengan ucapan Barto lagi. Setiap barang antik dianalisis oleh Barto dan dua lainnya. Ada barang asli, ada juga barang palsu. Kalau ada barang antik asli, Barto akan langsung memberikan sertifikat asosiasi barang antik. Sertifikat asosiasi barang antik ini tentu saja memiliki kewibawaan. Ditambah dengan tanda tangan dari Barto, maka akan semakin berwibawa. Ada kolektor yang langsung membawa sertifikat asosiasi barang antik kembali ke posisi duduk dengan senang. Kegembiraan dalam hati mereka tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ada orang yang barangnya diidentifikasi sebagai barang palsu dan ekspresinya menjadi masam. Ada juga beberapa penawar yang berhasil melakukan lelang di tempat. Mereka tidak suka mengoleksi, uanglah yang paling ingin mereka lihat. Barang yang didapatkan seharga puluhan miliar saat diperdagangkan kembali menjadi seharga ratusan miliar. Benar-benar menyenangkan rasanya mendapatkan keuntungan beberapa puluh miliar dan juga mendapatkan martabat. Vincent juga ingin mencobanya. Dia membawa ketiga barang lelang dan ingin naik ke atas panggung. Namun, dia merasa gugup karena Valentino menyuruhnya mengambil beberapa barang koleksi ini. Tapi tampilan barang-barang ini biasa saja. Vincent menarik napas dalam-dalam, lalu langsung menoleh ke arah Erika. Kak, pukul aku. Aku sangat gugup sekarang. Erika memutar bola matanya, lalu mendengus. Leno, John sudah mendapatkan beberapa barang palsu, jadi aku bisa melihat kalau kamu memahami barang antik. Tapi juga tidak bisa disangkal kalau nasib John sangat sial. Jadi aku tetap tidak percaya kalau kamu memiliki mata tajam seperti master analisis. Kecuali barang yang kamu pilihkan untuk Vincent semuanya adalah barang asli, aku baru percaya padamu. Saat mendengarnya, Vincent segera bertanya. Apa yang kamu katakan, Kak? Siapapun tidak berani menjamin kalau ketiga barang ini 100% barang asli. Bahkan Master Barto juga tidak berani menjamin 100% kalau setiap analisa itu benar. Dia juga akan melakukan kesalahan. Diam kamu! Erika mendengus, lalu berkata, Aku tidak tanya padamu. Vincent tersenyum, lalu menutup mulutnya dengan patuh. Vincent tidak memiliki keberanian seperti Valentino yang berani melawan Erika, si iblis kecil ini. Erika mengangkat dagunya, lalu bertanya dengan angkuh. Valentino, bagaimana? Apakah kamu berani bertaruh? Pada saat ini, Valentino menatap proses analisis di atas panggung, lalu menggelengkan kepala sambil berkata, Tidak tertarik. Jangan bilang tertarik atau tidak. Kamu hanya perlu bilang kamu berani atau tidak. Ketiga barang ini dipilih olehmu. Apakah kamu begitu tidak optimis pada dirimu sendiri? Vincent begitu percaya padamu. Erika mencebikkan mulutnya. Aku tentu saja percaya dengan penilaianku, ketiga barang ini adalah barang asli. Ujar Valentino dengan serius. Oke. Kalau ada satu saja yang palsu, kamu harus menganggap dirimu adalah babi. Bagaimana? Erika segera menjawab dan membuat taruhan ini sebagai pembalasan. Atas dasar apa setiap kali aku yang menjadi babi? Kali ini, Erika harus membuat Leno menjadi babi. Bagaimana kalau ketiga barang ini adalah barang asli? Valentino melirik Erika. Kalau begitu, aku akan mengakui diriku adalah babi. Jawab Erika tanpa ragu. Erika tidak percaya kalau ketiga barang ini semuanya asli.
Asal tahu saja, barang asli lebih sulit ditemukan daripada barang palsu. Meskipun Valentino memiliki kemampuan melihat barang palsu, Valentino juga tidak bisa 100% yakin bahwa barang itu adalah barang asli. Jika Valentino memiliki kemampuan ini, kenapa dia harus berjuang mati-matian untuk balap mobil demi uang 60 miliar? Valentino juga bisa menghasilkan banyak uang dari keuntungan seperti ini. Jadi, Erika merasa sangat percaya diri dengan taruhan ini. Benarkah? Valentino tersenyum mengejek. Tentu saja benar. Jawab Erika. Valentino menganggukkan kepala, lalu berkata, Tuan Muda Vincent boleh pergi memeriksanya. Bab 788, paling rendah 160 miliar. Kak Leno, kita sudah sepakat, jangan panggil aku Tuan Muda Vincent. Aku tidak bisa menerimanya. Sudahlah, aku naik dulu. Setelah mengatakan itu, Vincent mengambil napas dalam-dalam, lalu langsung berdiri dengan membawa 3 barang koleksi menuju meja penilaian. Vincent naik ke atas, diikuti dengan tatapan mata semua orang di tempat yang juga tertuju padanya. Beberapa barang di tangan John tidak diinginkan oleh Valentino, tapi pada akhirnya diketahui bahwa 7 barang itu palsu. Namun, saat ini, Vincent membawa 3 barang yang dibeli karena diminta oleh Valentino untuk membelinya. Kalau begitu, apakah 3 barang koleksi ini adalah barang palsu? Pada saat ini, semua orang sangat penasaran dan menantikannya. Kali ini, mereka akan mengetahui apakah Valentino benar-benar seorang master barang antik atau bukan. Master Barto, tolong bantu saya menilai barang-barang ini. Ucap Vincent dengan sopan sembari mengangkat Gyeokyen dan yang berwarna hitam dan putih. Ini Gyeokyen dan yang? Gumam seorang pria tua di sebelah Barto ketika dia melihat Gyeokyen dan yang itu. Gyeokyen dan yang bukan termasuk barang langka. Namun, ada beberapa barang yang dalam pandangan sekilas akan diketahui kalau itu bukan barang biasa. Vincent tidak tahu apa-apa tentang barang antik. Barang yang menurutnya tidak bagus tidak berarti benar-benar tidak bagus. Barto mengangguk dan tidak terlihat terkejut. Bagaimanapun juga, dia telah berkecimpung di dunia barang antik selama bertahun-tahun. Entah sudah berapa banyak barang antik yang dia nilai. Dia telah menilai lebih dari 10 Gyeokyen dan yang semacam ini dengan tangannya. Vincent sedikit gelisah. Dia menempatkan batu Gyeokyen dan yang seukuran telapak tangan itu di depan 3 master penilai. Pria tua di sebelah Barto pertama-tama mengangkatnya dan membalikannya, lalu merenung selama beberapa detik, kemudian menyerahkannya kepada Barto. Tang-tang. Setelah Barto mengambilnya, dia melengkungkan jari-jarinya dan mengetuknya dengan ringan. Suaranya unik dan terdengar sangat kental. Barto mengangguk, lalu mengeluarkan senter kecil dengan sinar yang kuat di sebelahnya dan melakukan penilaian pada Gyeokyen dan yang. Jenis senter semacam ini dengan cahaya yang kuat memiliki daya tembus yang kuat, tapi tidak dapat menembus batu, berarti batu Gyeok ini masih cukup bagus. Cahaya senter yang kuat memantul melalui bagian bawah batu Gyeokyen dan yang dan bersinar ke atas. Barto perlahan-lahan menggerakkan senter di sisi kiri dan kanan Gyeokyen dan yang. 2 potong batu Gyeok, sebelah hitam dan sebelah putih, bertatahkan dengan sempurna dan terlihat sangat indah. Di bawah cahaya senter yang terang, dapat terlihat beberapa urat yang muncul di batu Gyeok. Barang bagus. Tiba-tiba, Barto berkata sesuatu tanpa disadarinya. Mendengar kata-kata Barto, semua orang di tempat langsung terkejut. Erika bahkan meregangkan lehernya dan menatap panggung dengan penuh harap. Karena bagaimanapun juga, dia dan Valentino sudah membuat kesepakatan sebelumnya, siapapun yang kalah harus mengakui dirinya adalah babi. Master Barto, bagaimana? Detak jantung Vincent tiba-tiba bertambah cepat. Usia batu Gyeokyen dan yang ini tidak terlalu tua, barang dari akhir dinasti Cinnamon. Ucap Barto dengan pelan sambil memerhatikannya dengan saksama.
Mendengar ini, banyak orang tertegun sejenak, kemudian tertawa terbahak-bahak. Barang dari akhir dinasti Cinnamon. Bahkan jika asli, itu juga tidak bernilai tinggi, kan? Sudah pasti. Yang disebut barang antik adalah semakin tua barangnya semakin tinggi nilai koleksinya. Dengan urutan dinasti Tregu, Hir, akhir dinasti Cinnamon adalah era yang paling dekat dengan periode sekarang, hampir terpisah dari era kerajaan. Kecuali kalau itu adalah barang terbaik pada era itu, kalau tidak, barang itu tidak memiliki nilai yang tinggi. Mendengar kata-kata Barto, Vincent mengerang dalam hatinya. Sementara itu banyak orang di antara hadirin di bawah panggung yang mulai berdiskusi dengan suara rendah. Valentino, aku lupa bilang, bahkan kalau ketiga barang ini asli. Kalau nilai sebenarnya tidak setinggi harga transaksi Vincent, kamu juga tetap kalah. Erika memutar bola matanya 2 kali dan segera menambahkan syarat. Karena bagaimanapun juga, jika Vincent membayar lebih dari nilai sebenarnya dari barang tersebut, itu juga berarti hasil dari salah penilaian. Oke. Tidak disangka, Valentino mengangguk dan menyetujuinya tanpa ragu. Erika tidak paham kenapa Valentino begitu percaya diri dan berpura-pura hebat. Master Barto, apakah ini benar-benar barang dari akhir dinasti Cinnamon? Bukankah itu berarti tidak berharga? Vincent terdiam sesaat, lalu bertanya dengan tidak sabar. Ini memang barang dari akhir dinasti Cinnamon? Tapi mengenai berapa harganya, aku akan melihatnya lagi. Barto mengangguk. Saat ini, Vincent sudah tidak punya harapan apapun. Barang antik tentunya semakin tinggi nilainya jika umurnya semakin tua dan semakin lengkap pengawetannya. Namun, pertama-tama, itu harus cukup kuno. Apa itu kuno? Walau cukup tua. Sekarang batu Gyeokin dan yang ini ternyata adalah barang dari akhir dinasti Cinnamon, jadi pastinya tidak bernilai tinggi. Dia mungkin tidak dapat mendapatkan kembali modal belinya. Haha, Vincent, kamu tadi menertawakanku, kan? Lalu, sekarang kamu apa? Kamu beli Gyeokin dan yang ini dengan harga 7 miliar, kan? Haha, apa barang dari akhir dinasti Cinnamon bisa mencapai 600 juta? John tidak tahan lagi, dia langsung tertawa dan menjadi lebih santai. Melihat barang-barang Vincent yang bahkan tidak sebagus barang palsu, dia langsung merasa jauh lebih tenang. Meskipun yang lain tidak berbicara, mereka juga diam-diam mengangguk setuju. Hehe, kamu bisa mempercayai siapa saja, tapi malah mempercayai orang yang bermain balap, bukankah itu namanya bodoh? Melihat Vincent tidak berbicara, John tertawa sambil mencibir lagi. Saat ini, Vincent sungguh tidak dapat menemukan kata yang tepat untuk membantah. Bagaimanapun juga, Gyeokin dan yang ini memang barang dari akhir dinasti Cinnamon. Vincent pikir John konyol sebelumnya, tapi roda berputar, dia tentu saja tidak dapat menyangkal apapun. Master Barto, jangan nilai lagi. Ada banyak orang yang menunggu di belakang. John segera berdiri, melirik Valentino dulu, kemudian berkata ke arah panggung. Barang itu sendiri tidak berharga, menilainya hanya membuang-buang waktu. Baru pada saat itulah Barto perlahan-lahan meletakkan senter bercahaya kuat, lalu memandang ke arah John di samping dan bertanya. Kalau begitu, menurutmu berapa harga yang pantas? Setidaknya itu juga berharga 20 miliar, kan? Tapi barang dari dinasti Podro akhir ini harganya 20 miliar. Apa mungkin? John merasa sangat percaya diri. Ya, nilai batu Gyeokin dan yang ini memang bukan 20 miliar. Barto mengangguk. Hahaha. John langsung tertawa terbahak-bahak dengan maksud menghina. Gyeok ini setidaknya seharga 160 miliar. Tiba-tiba, Barto berkata lagi dan kata-katanya ini membuat tawa John berhenti secara tiba-tiba. Mata Vincent langsung melebar. Dia menatap Barto dengan tidak percaya.
Semua orang di tempat, termasuk Erika, tiba-tiba menoleh dan menatap ke panggung secara bersamaan. Master Barto, apa? Apa kata Anda? John bertanya dengan suara gemetar karena terlalu terkejut. Aku bilang, batu Gyeokyen dan yang ini harganya 160 miliar. Sebenarnya, nilai barang ini bahkan bisa lebih tinggi lagi. Harganya tidak sulit untuk mencapai ratusan miliar. Lanjut Barto. Saat ini, jantung semua orang bergetar karena terkejut sekali lagi. Bab 789, Perbedaan yang jelas. Barto telah mempelajari bidang barang antik selama 30 tahun dan telah menjadi sosok hebat di dunia barang antik. Barang antik yang dinilai di tangannya bisa terhitung sangat banyak. Selama bertahun-tahun, Barto tidak pernah sekalipun salah menilai barang antik. Kata-katanya mewakili otoritas yang sangat tinggi. Penilaiannya tentang barang antik seperti surat keputusan. Tidak ada yang berani meragukannya. Saat ini, dia mengatakan bahwa Gyeokyen dan yang bernilai ratusan miliar, sama seperti sebelum-sebelumnya, tidak ada yang berani mempertanyakannya. Namun, bagaimana mungkin barang-barang di akhir dinasti Shinemen berharga ratusan miliaran? Jangankan orang lain, bahkan Vincent sendiri tidak percaya. John juga tidak percaya dan langsung bertanya. Master Barto, apa barang dari akhir dinasti Podro bisa seharga ratusan miliar? Barto perlahan-lahan mengambil Gyeokyen dan yang itu, lalu mengangkatnya agar bisa dilihat semua orang. Gyeokyen dan yang bukan barang langka. Gyeokyen dan yang dari akhir dinasti Podro ini bukanlah barang langka dan bukan barang kuno. Sudah ada banyak barang seperti ini yang dinilai. Tapi nilai dari Gyeokyen dan yang ini tidak berdasarkan umurnya, melainkan pada batu gioknya. Apakah kalian pernah dengar tentang giok kembar yin dan yang? Tanya Barto datar sambil melihat sekeliling penonton. Apa? Giok kembar yin dan yang? Oh. Katanya, giok kembar yin dan yang terbuat dari batu giok hitam dan putih, tanpa ada celah retakan, lalu ada dua batu yang seperti tumbuh bersama. Benar, pembentukan batu giok terkait dengan lingkungan sekitarnya. Seperti hijau zamrud atau warna lain, semuanya hanya satu warna. Tapi giok yang memiliki dua warna secara bersamaan benar-benar sangat langka. Aku hanya pernah mendengarnya, tapi belum pernah melihat barangnya dengan mata kepalaku sendiri. Itu benar-benar barang pemberian dewa. Dalam sekejap mata, semua yang hadir mulai berdiskusi. Mengungkit Gyeokyen dan yang tumbuh bersamaan, banyak orang yang terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Melihat semua orang berdiskusi, Barto pun berbicara dengan datar. Betul. Gyeokyen dan yang pernah aku lihat semuanya menyatukan dua giok, giok hitam dan giok putih pada tahap akhir pembentukan giok. Tapi Gyeokyen dan yang ini adalah keseluruhannya terbentuk secara alami. Tidak hanya itu, di tengah-tengah batu giok putih ini dapat terlihat jejak urat hitam dan di tengah-tengah batu giok hitam dapat terlihat jejak urat batu giok putih. Itu artinya kedua batu giok ini terhubung dalam pembuluh darah dan membentuk keseluruhan giok. Giok yang seindah ini benar-benar langka di dunia. Barto memberikan penilaian yang sangat tinggi untuk Gyeokyen dan yang ini. Mendengar penjelasan rinci Barto, semua orang merasa terkejut. Adapun John, wajahnya berubah pucat seketika. Lalu dia terduduk di kursi dengan suara gedebuk. Wow! Vincent terkesima, wajahnya langsung menjadi cerah dan matanya tertuju pada potongan batu Gyeokyen dan yang itu. Gyeokyen dan yang itu seharga ratusan miliar. Uang itu tidak akan habis bahkan setelah dia membeli 4 atau 5 Lamborghini. Dia tidak perlu mencari Erika untuk meminjam uang jajan lagi. Gyeokyen dan yang ini adalah barang asli dari akhir dinasti Podro. Kualitasnya sangat langka. Harga minimalnya adalah 160 miliar. Simpul Barto. Dalam sekejap, para penonton bertepuk tangan dan mengucapkan selamat kepada Vincent. Segera,
Barto menyuruh seseorang untuk mengambilkan sertifikat penilaian, lalu menandatanganinya dengan serius. Sementara Vincent tidak tertarik untuk mengumpulkan barang koleksi ini, jadi dia segera meminta untuk diadakan pelelangan di tempat. Pada akhirnya, Giokin dan yang ini dileleng oleh seorang kolektor barang antik. Harga akhirnya adalah 260 miliar. Ingat apa yang kamu katakan. Melihat itu, Valentino berkata dengan pelan. Erika mendengus dingin seperti biasa, lalu berkata, Tenang saja. Aku tidak pernah melanggar janji. Lagi pula, ini baru satu barang, masih ada dua lagi. Valentino mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Saat ini Vincent, yang berada di atas panggung, menerima 260 miliar di tempat. Dia merasa sangat senang hingga melayang-layang rasanya. Bahkan jika dua barang terakhir palsu, dia tetap mendapatkan banyak uang hari ini. Harga tiga barang itu kurang dari 40 miliar dan sekarang dia sudah menghasilkan 260 miliar, lebih dari 10 kali lipatnya. Master Barto sekalian, silakan menilai dua barang ini lagi. Vincent juga meletakkan mangkuk porselen dan barang ketiga. Barto mengangguk, lalu mengambil barang itu dengan tangannya untuk dinilai. 5 menit kemudian, ketiga master berbisik dan berdiskusi, lalu Barto mengangguk perlahan. Dua barang ini juga asli. Ketika Barto mengumumkan hasilnya, bahkan dalam pikirannya sendiri, dia juga tidak tahu harus berkata apa. John tadi mengatakan kalau dirinya memiliki pemahaman yang baik tentang barang antik. Namun, 7 barang yang John keluarkan semuanya palsu. Sementara itu, siapapun tahu kalau si Vincent ini tidak tahu apa-apa tentang barang antik, tidak punya kemampuan penilaian apapun. Namun hasilnya, Vincent mengeluarkan 3 barang yang semuanya asli. Perbedaan yang jelas dan mencolok ini juga membuat Barto sangat tidak berdaya. Adapun orang-orang di bawah panggung, mereka sudah sedikit mati rasa. Mata si Leno ini benar-benar sangat tajam. Bahkan ada banyak pecinta barang antik yang memutuskan untuk mencari kesempatan berteman dengan Leno. Kelak, jika mengajak Leno saat berbelanja barang antik, maka mereka tinggal meminta Leno untuk membantu memilihkan barang, pasti tidak akan rugi. Namun John tidak berpikir begitu, dia merasa sangat marah. Semuanya asli? Vincent terlalu gembira, dia hampir saja menari di depan umum. Di sisi lain, wajah Erika seketika memerah. Dia diam-diam melirik Valentino. Erika bahkan lebih malu ketika matanya bertemu dengan tatapan usil Valentino. Master Barto, berapa harga kedua barang ini? Tanya Erika sambil berdiri. Menghadapi wanita yang secantik Erika, sikap Barto juga melembut. Barto segera menjawab. Nona Erika, harga pasar mangkuk porselen ini lebih dari 16 miliar dan giok ini harganya sekitar 30 miliar. Harga ini tidak mengejutkan, tapi juga tidak mengecewakan. Mangkuk porselen yang dibeli seharga 9,4 miliar oleh Vincent dapat dijual seharga 16 miliar, yang juga berarti 2 kali lipat harganya. Sedangkan giok itu dibeli dengan harga 16 miliar, sekarang seharga 30 miliar, yang juga 2 kali lipatnya. Dari ketiga barang koleksi, setiap barangnya mendapatkan keuntungan yang stabil. Kemudian, Vincent melelang 2 barang itu di tempat. 2 barang itu dijual bersama, berhasil dilelang dengan harga hampir 80 miliar. Meskipun 80 miliar itu tidak dapat dibandingkan dengan Giokin dan yang sebelumnya, itu juga bukan jumlah kecil. 3 barang koleksi dijumlahkan, Vincent menerima total sekitar 340 miliar. Lalu, dia berjalan menuruni panggung dengan hati gembira. Semua orang yang hadir menatap Vincent dengan kagum dan iri. Mereka iri pada Vincent. Dia seorang pria yang tidak tahu apa-apa tentang barang antik, tapi malah mendapatkan hampir 400 miliar dengan cuma-cuma. Adapun kagum, tentu saja mereka kagum pada ketepatan penilaian Valentino.
3 barang semuanya asli. Harga beli kurang dari 40 miliar, sekarang langsung menjadi hampir 400 miliar, sangat mengerikan. Setelah Vincent turun dari panggung, dia kembali duduk. Namun, baru saja duduk, dia sudah mengeluarkan kartu bank, lalu menyerahkannya kepada Valentino. Bab 790, jual untuk uang. Kak Leno, aku tidak suka berteman dengan tangan kosong. Ayo kita berteman dengan realistis. Kamu ambil 200 miliar ini, 140 miliar sisanya sudah cukup bagiku. Kata Vincent dengan serius. Erika melirik Vincent, tapi tidak mengatakan apa-apa. Semua ini adalah uang Vincent. Erika tentu saja memiliki hak untuk mengalokasinya sesuka hati. Valentino melirik Vincent dengan heran, lalu melambaikan tangannya untuk menolak. Kak Leno, aku tahu kamu kekurangan uang sekarang, jadi kamu gunakan dulu. Kalau bukan karena kamu, aku pasti akan membayar kompensasi hingga kehilangan semuanya hari ini. Jadi kamu harus mengambilnya. Sikap Vincent sangat tegas. Dia akan memberikan 200 miliar kepada Valentino apapun terjadi. Valentino terdiam selama beberapa detik, lalu berkata, Baiklah, aku akan meminjamnya darimu. Vincent menjadi senang melihat Valentino menerimanya, lalu memegang satu kartu lagi dengan senang hati. Kak, nanti aku akan memberikan 40 miliar padamu. Lalu aku akan membeli mobil dengan uang 100 miliarnya dan masih ada sisa 60 miliar. Senang sekali. Benar saja, kita akan mendapatkan segalanya kalau percaya pada Kak Leno. Mulai sekarang, kalau Kak Leno menyuruhku pergi ke timur, maka aku tidak akan pernah pergi ke barat. Vincent memukul dadanya dengan keras, lalu berkata dengan sangat serius. Valentino mengangguk sambil tersenyum, tidak mengatakan apa-apa lagi. Erika menggerakkan bibir merahnya. Dia ingin mengatakan sesuatu tapi ragu-ragu. Valentino menangkap ekspresi Erika dengan tajam, lalu berkata dengan datar. Kalau kamu mau ingkar janji juga boleh. Cih, aku tidak pernah melanggar janji, aku akan menepati janjiku. Tapi tidak sekarang. Awalnya Erika masih baik-baik saja, tapi begitu Valentino mengatakan itu, Erika jadi langsung merasa cemas. Namun, pada saat ini, Erika lebih merasa terkejut daripada cemas. Semakin lama dia berhubungan dengan Valentino, dia semakin menemukan bahwa Valentino terlalu tidak tertebak. Baik identitas Valentino atau penilaian dan wawasannya yang kuat di bidang barang antik, semuanya membuat Erika terkesan. Bahkan si Leno ini membuat Erika merasa. Erika merasa bahwa Leno sangat mirip dengan Valentino dari Cotaneo. Meskipun Erika belum pernah bertemu dengan Valentino sebelumnya, dia merasa bahwa Valentino seharusnya sehebat ini. Valentino tetap tenang dalam menghadapi masalah apapun dan dapat menyelesaikan semua masalah sulit dengan mudah. Inilah yang disebut pria sejati. Pada saat ini, Leno membuat Erika merasakan perasaan ini. Memikirkan ini, Erika menoleh secara tiba-tiba, lalu menatap Valentino dan bertanya kata demi kata. Leno, sebenarnya siapa kamu? Apa kamu masih belum menyelidiki identitasku? Balas Valentino dengan acuh tak acuh. Setelah menanyakan ini, Valentino mengambil air mineral yang diberikan Riz, lalu membuka dan menyesapnya. Erika menyipitkan matanya, lalu menatap gerakan Valentino lekat-lekat. Dia memiliki seorang teman yang kuliah di jurusan psikologi. Ketika seseorang gugup atau berbohong, orang itu akan minum air secara tidak disadari untuk menekan ketegangan batinnya. Namun, meski Erika sudah mengamati setiap ekspresi di wajah Valentino dengan hati-hati, dia tetap tidak melihat kelainan apapun. Valentino masih terlihat tenang, ekspresinya sangat acuh tak acuh dan wajahnya datar. Paris, kamu juga harus menilai beberapa barang koleksi itu. Valentino menoleh, lalu menatap Riz sambil mengatakan itu. Oke. Angguk Riz.
Rhys menunggu orang di depan untuk menyelesaikan penilaiannya. Kemudian dia akan membawa barang koleksinya ke atas panggung. Mengenai apa yang harus dilakukan dengan barang-barang ini, Rhys tentu saja tidak perlu bertanya lagi, pasti akan dia lelang di tempat. Setelah orang di depan selesai dengan penilaiannya, Rhys segera mengambil 2 barang koleksinya, lalu berjalan ke panggung. Master Barto sekalian, tolong nilai barang-barang ini. Rhys sangat sopan. Dia meletakkan 2 barangnya di depan mereka bertiga. Barto mengangguk, kemudian bekerja sama dengan 2 pria tua lainnya untuk menilai 2 barang. Tempat acara yang awalnya berisik menjadi sunyi lagi. Mereka sangat memerhatikan apapun yang berhubungan dengan Valentino karena khawatir akan kelewatan sesuatu yang menakjubkan. 2 barang koleksi di tangan Rhys juga dipilih oleh Valentino. Jika kedua barang itu juga asli, maka dapat dipastikan kalau Valentino bukan asal tebak. Melainkan Valentino benar-benar memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang barang antik. Kali ini, Barto dan 2 pria tua itu menilainya bergantian selama hampir 10 menit. Selain itu, beberapa alat juga digunakan, hasilnya akhirnya ditentukan setelah proses penilaian yang sangat rumit. 2 porselen ini asli. Barang pertama, vas giok naga asli. Harga pasar saat ini minimal ratusan miliar. Barang kedua, porselen bunga dinasti Yok, sangat langka dalam pelestarian zaman sekarang dan harga koleksinya tidak dapat diukur. Setelah Barto mengatakan itu, semua hadirin tercengang. Barang pertama, bagaimanapun juga masih memiliki harga pasar. Namun, untuk barang kedua ini, sudah tidak bisa diperkirakan harga pasarnya dan harga koleksinya tidak terukur. Seperti yang diketahui semua orang, barang antik bukan hanya harga nilai yang dimiliki sekarang, tapi juga harga koleksinya. Semakin langka sesuatu, maka semakin tinggi harga koleksinya. Betapa berharganya barang yang bisa membuat Barto, sosok hebat ini, mengatakan bahwa harga koleksinya tidak terukur. Erika menoleh untuk melihat ke arah Valentino lagi. Kata-kata pria ini benar lagi. Namun, melihat Valentino menggelengkan kepalanya dengan sangat santai, Erika tiba-tiba menjadi marah. Berpura-pura saja terus. Erika mengerucutkan bibir merahnya. Sedangkan pecinta barang antik lainnya, setelah terkejut, mereka semua mulai berteriak. Oke. Aku mau. Lelang saja. Betul, aku juga mau mengoleksinya. Aku mau vas giok pertama. Aku cuma kekurangan 1 vas giok berkualitas tinggi. Aku punya vas antik dari berbagai periode di rumahku. Orang-orang menjadi sangat semangat karena 2 barang koleksi ini telah menarik perhatian mereka. Sedangkan saat ini, pemilik asli dari 2 barang ini juga sangat menyesalinya. Saat menjual barang ini ke Rhys, mereka bahkan tidak mendapatkan 40 miliar. Namun, kontrak sudah ditandatangani, ditulis dengan jelas hitam di atas kertas dan asosiasi barang antik adalah saksinya, jadi mereka tidak berani menarik kembali kata-kata mereka. Rhys perlahan-lahan menenangkan kegembiraan di hatinya, lalu menoleh ke arah Valentino untuk meminta pendapatnya. Valentino mengangguk, memberi isyarat kepada Rhys untuk mengadakan pelelangan sekarang. Valentino tidak punya waktu untuk mengumpulkan barang antik ini. Sekarang Valentino sedang kekurangan uang, jadi hanya uang dalam jumlah banyak yang bisa memberinya rasa aman. Bahkan jika itu adalah barang antik yang tak ternilai, dia juga akan menjualnya tanpa ragu. Kalau begitu, tolong asosiasi barang antik bantu aku melelang 2 barang ini. Rhys mengangguk, lalu menyatukan 2 tangannya di depan sambil berkata dengan sopan kepada Barto. Barto melambaikan tangannya, kemudian seorang wanita yang mengenakan kebaya segera maju dan memulai pelelangan 2 barang itu di tempat. Aku bayar 240 miliar. Aku mau vas giok. 400 miliar. Itu sudah pasti milikku. 460 miliar. Begitu pelelangan 2 barang ini dimulai,
harganya langsung dinaikkan lebih dari 2 kali lipat oleh para kolektor barang antik itu.